perubahan jalur. Dan polisi telah menyiapkan 4 jalur alternatif apabila terjadi kepadatan di sekitar gedung MK. Jalur pertama ialah dari Semanggi arah Istana akan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, Harmoni, dan seterusnya, atau Jalan Budi Kemuliaan lalu ke Tanah Abang. Jalur kedua ialah dari Gajah Mada, lalu lintas akan dialihkan melalui Jalan Harmoni ke Jalan Juanda, kemudian Pasar Baru lalu ke Gunung Sahari, atau dari Jalan Juanda menuju ke Pasar Baru, Kantor Pos, lalu Lapangan Banteng, kemudian menuju ke Jalan Merdeka Timur. Sedangkan jalur ketiga ialah dari arah Tugu Tani ke Jalan Merdeka Selatan, depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, lalu ke Jalan Merdeka Timur. Jalur keempat ialah jalur lalu lintas dari Tanah Abang dialihkan ke Jalan Abdul Muiz, kemudian ke arah Jalan Majapahit dan Harmoni. Sementara itu sejumlah aparat keamanan telah terlihat bersiaga jelang putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil sengketa Pilpres 2014, dan kita akan bergabung langsung dengan Ferry Prihardi yang tengah memantau di sana. Ferry, bagaimana situasi pengamanan di tempat Anda berada saat ini? Iqbal, situasi pengamanan sudah terlihat sejak pagi tadi di tempat saat ini saya berada, yaitu di sekitar Patung Kuda yang merupakan jalan akses menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat, tepat di mana gedung Mahkamah Konstitusi berada. Sejak pukul 6, aparat kepolisian yang jumlahnya mencapai 1.000 personil sudah bersiaga di sekitar Patung Kuda, dan mereka terdiri dari beberapa satuan, diantaranya dari Brimob Polda Metro Jaya, Brimob Kelapa II, Sabara Polda Metro Jaya, lalu juga nanti akan disiagakan aparat dari Intel berpakaian preman yang akan menindak terhadap massa yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Sementara itu tadi menurut keterangan dari Kepala Pengamanan Objek di sekitar Patung Kuda ini, AKBP Gatot Mangkurat menyatakan bahwa Jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup sejak pukul 00 dini hari tadi dan akan kembali dibuka untuk dilewati oleh kendaraan umum setelah rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum selesai. Area sekitar Patung Kuda ini merupakan termasuk ke dalam ring 3, di mana titik ini diperkirakan nanti akan banyak dilalui oleh massa pendukung dari pemohon PHPU atau massa pendukung Prabowo dan juga Hatta dari sejumlah titik, misalnya dari Jalan Budi Kemuliaan, dari Jalan Tamrin, ataupun dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan kepolisian nanti akan menghimbau kepada massa yang akan melewati jalur Medan Merdeka Barat ini untuk tidak memasuki atau tidak menuju ke gedung MK untuk melakukan aksi unjuk rasa seperti pada pelaksanaan sidang-sidang sebelumnya, karena pada tanggal 21 Agustus hari ini yang merupakan hari putusan tidak diperkenankan adanya aksi unjuk rasa di depan gedung MK, dan hanya masyarakat-masyarakat tertentu saja yang memiliki ID card tertentu yang bisa melalui jalur Medan Merdeka Barat dan tentunya memasuki ke gedung Mahkamah Konstitusi. Selain aparat yang sudah bersiaga, di sini juga sudah tampak beberapa kendaraan taktis dari kepolisian. Misalnya yang baru saja memasuki area sekitar Patung Kuda ini ada Barakuda yang nanti akan disiagakan 1 unit, lalu akan ada juga water cannon yang disiagakan 2 unit, dan juga Wolf 1 unit. Arus lalu lintas juga sudah dialihkan untuk menuju ke Medan Merdeka Selatan, untuk menuju juga ke Jalan Abdul Muiz, termasuk kendaraan-kendaraan instansi pemerintah yang membawa karyawan ataupun pegawai yang berkantor di sepanjang jalur Medan Merdeka Barat. Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, Ferry memantau langsung pengamanan jelang sidang MK di Jakarta. Terima kasih. Dan pemirsa, saatnya kita bergabung dengan Elvita Kairani yang akan memandu Anda dalam bedah editorial Media Indonesia. Silakan Elvita. Ya, terima kasih Iqbal. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Bereditorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 21 Agustus 2014. Saya Elvita Khairani. Sepanjang acara ini pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini Anda tentang topik kita pagi ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 021583022 atau juga SMS di 08111407772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Suryo Pratomo. Selamat pagi, Bung Tommy. Pagi, Elvita. Selamat pagi. Hari ini kita akan
membahas lebih lanjut, nanti kira-kira seperti apa hasil dari sengketa Pilpres yang Mahkamah Konstitusi ya? Ya, yang di Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diumumkan pada siang nanti. Nah, pemirsa, untuk Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Beda Editorial di web Harian Umum Indonesia dan juga Twitter di mi.com, atau juga bisa sampaikan pendapat Anda melalui akun Twitter kami yang lainnya di @bincangpagi. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik menyambut putusan yang berkeadilan. Selamat menyaksikan. Menyambut putusan yang berkeadilan. Hajatan besar pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 memasuki episode pamungkas hari ini. Di tangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hasil final kontestasi akan diketuk palu. Di tangan majelis yang mulia itu pula, keadilan rakyat disandarkan. Lewat pemungutan suara 9 Juli lalu, rakyat sebenarnya telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Joko Widodo Yusuf Kala untuk menakodai kapal besar bernama Indonesia selama 5 tahun mendatang. Kepercayaan itu pula lah yang kemudian disahkan Komisi Pemilihan Umum lewat sidang pleno secara terbuka pada 22 Juli silam. Namun, hasil sah tersebut serta-merta mengikat lantaran kompetitor Jokowi JK, yakni pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, menolaknya dan lantas mengajukan gugatan ke MK. Artinya, di meja persidangan MK lah kemenangan pamungkas presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dikukuhkan. Kita percaya, amat percaya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ialah orang-orang pilihan yang amat paham hukum dan keadilan. Kita sangat percaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ialah orang-orang yang berintegritas dan imun dari segala tekanan. Karena itu, kita percaya putusan yang mereka ambil selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Persidangan perselisihan hasil Pilpres pun secara gamblang bisa disaksikan rakyat. Persidangan yang dilakukan secara maraton itu digelar terbuka, bahkan tanpa sensor, disiarkan langsung oleh televisi. Dengan begitu, ada gambaran nyata positif para pihak, baik itu Prabowo Hatta sebagai pemohon, KPU sebagai termohon, maupun Jokowi JK sebagai pihak terkait. Kita sangat yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak akan asal-asalan membuat putusan. Mereka pasti berpijak pada fakta-fakta hukum, keterangan puluhan saksi, seabrek bukti, keterangan saksi ahli, dan tentu saja mengedepankan keyakinan hati nurani. Di persidangan, rakyat menjadi saksi betapa sejumlah saksi yang diajukan kubu pemohon memberikan keterangan tidak jelas, mengada-ada, dan tidak selaras dengan bukti. Sebagian lainnya malah menjadikan peradilan sebagai arena curhat. Tak berlebihan jika kemudian KPU berbalut optimisme bahwa MK akan menolak gugatan Prabowo Hatta. Mereka merasa mampu mementahkan semua dalil pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Pilpres harus diulang. Apapun, putusan sepenuhnya di tangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting bagi kita ialah apapun putusan itu wajib dihormati dan dipatuhi. Sebagai satu-satunya lembaga yang oleh konstitusi diberi wewenang memutus sengketa pemilu, putusan MK bersifat final dan mengikat. Final berarti tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Mengikat berarti siapapun wajib mematuhi putusan itu. Kita berharap putusan MK nanti benar-benar menjadi akhir dari proses Pilpres sekaligus awal terbentuknya pemerintahan baru yang sah dan legitimate. Ketika Prabowo Hatta mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK, kita menghormatinya karena langkah itu konstitusional. Kini, wajar jika rakyat menuntut Prabowo Hatta juga menghormati putusan MK, sekalipun putusan itu tak berpihak kepada mereka. Kalau toh mereka tetap tak mau legawa, putusan MK tak lantas terdelegitimasi oleh sikap seperti itu. Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Anda akan kontribusikan untuk memperbaiki citra MK yang sekarang ini terpuruk. Kalau menurut saya bukan terpuruk dari keputusan-keputusannya, tetapi banyak perbuatan orang yang kita pilih di sini kemudian tidak amanah. Apakah Bapak juga akan mengulangi hal yang seperti itu? Jangan ada penyimpangan baru. Ingat, kepercayaan rakyat sangat rendah kepada Mahkamah Konstitusi saat ini.
Ya pemirsa, itu tadi yang akan kita perbincangkan lebih lanjut. Untuk Anda sekali lagi ingin menelpon kami untuk menyampaikan pendapat Anda, silakan kami tunggu telepon Anda di 021583022. Kita akan jeda dulu, kami masih akan kembali saat lagi.